Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah struktur Baja 2 ini, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik via Classroom ataupun via Zoom, saya sudah share beberapa materi tentang materi pengantar sebelum perencanaan jembatan ini. Nah, untuk mata kuliah struktur Baja 2 ini, memang kita lebih fokus pada konstruksi jembatan. Berbeda dengan mata kuliah struktur Baja 1 pada semester sebelumnya, itu memang kita lebih fokus pada struktur bangunan gedung. Nah, pada slide sebelumnya itu sudah diberikan beberapa penjelasan pendahuluan mengenai langkah-langkah perhitungan, kemudian juga sejarah perkembangan penggunaan baja sebagai material konstruksi bangunan, kemudian juga ada mengenai pengantar tentang angka-angka atau koefisien apa saja yang akan digunakan dalam perencanaan jembatan ini. Nah, ini adalah hitungan pertama kita untuk mata kuliah struktur baja 2 ini tentang perencanaan lantai komposit. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, bahwa yang dinamakan dengan sistem komposit itu adalah gabungan dari dua buah material menjadi satu kesatuan. Nah, dalam hal ini itu adalah antara baja dengan beton bertulang. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di depan ini di layar ini adalah material terbuat dari baja profil dengan jarak S pada masing-masing dari satu baja dengan baja lainnya. Nah, kemudian pada sisi atasnya ini terdapat plat lantai yang terdiri dari beton bertulang, kemudian ada lapisan aspal di atasnya. Nah, kemudian ini adalah ukuran ataupun jarak dari jembatan tersebut. Jadi ini kalau kita potong secara horizontal misalnya seperti ini adalah potongan penampangnya. Jadi di sini terdapat 5 buah profil baja, kemudian di atasnya ada plat beton berulang, kemudian pada lapisan paling atas ini terdapat lapis aspal. Nah, kemudian di sini adalah data-data geometris dari jembatan berupa data-data dari konstruksi jembatan tersebut. Yang pertama adalah tebal slab lantai jembatan dikasih singkatan TS atau H sebesar 20 cm. Nah, kemudian tebal lapisan aspal atau overlay atau TA sama dengan 10 cm, tebal dengan air dikasih simbol TH 5 cm, jarak antar gelagar S itu adalah 185 cm, jadi S ini adalah jaraknya 185 cm. Kemudian lebar jalur lalu lintasnya adalah dikasih dengan simbol B1, lebarnya adalah 700 cm atau 7 meter ini bagian sisi ini. Nah, berikutnya adalah lebar trotoar jembatan masing-masing sisi kiri dan sisi kanan itu adalah 1 meter atau 1 cm. Kemudian lebar total jembatan dari ujung ke ujungnya ini adalah 970 cm atau 9,7 cm. Memang ini kalau kita lihat masih jembatan yang cukup sederhana yang mungkin bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan ringan, misalnya untuk mobil yang hanya memiliki 2 roda as rodanya. Nah, kemudian data berikutnya adalah data material yang akan kita gunakan dalam perencanaan lantai jembatan ini. Yang pertama adalah beton, karena ini adalah sistem komposit ya, jadi gabungan antara beton bertulang dengan baja. Yang pertama untuk beton, data yang pertama adalah mutu beton. Jadi beton yang digunakan itu adalah K250, walaupun sekarang sudah ada yang diganti dengan satuan MPa ya. Jadi ini memang bisa dilakukan convert terhadap satuan MPa tersebut. Jadi beton yang digunakan adalah K250, nilai BJ-nya itu adalah 250 kg per cm persegi. Ini adalah pengertian dari K250 itu. Nah, kemudian kuatkan atau FC absennya adalah 20,8 MPa. Nah, jadi kalau kita melakukan convert terhadap dari mutu K250, kalau kita gantikan menjadi satuan MPa, rumusnya adalah ini, FC absen sama dengan 0,83 dikalikan dengan 250 dibagikan dengan 10. Jadi FC absennya adalah 20,8 MPa. Jadi jangan salah asumsi. Jadi kebanyakan ada yang langsung dibagikan saja dengan 10, 50 dibagikan dengan 10 adalah asumsi yang salah. Jadi dikalikan dulu 0,83 baru dibagikan dengan 10 untuk convert terhadap satuan MPa. Nah, kemudian ada modulus elastis AC. Jadi masing-masing material itu baik baja ataupun beton bertulang itu ada nilai elastis modulusnya, modulus atau singkat dengan AC, di mana rumusnya itu adalah 4700 dikalikan dengan akar
FC absen. Di sini nilainya adalah 21.410 NPA. Jadi memang nanti berbeda material yang digunakan, maka bisa jadi nanti nilai EEC-nya atau modulus elastis ini juga akan berbeda. Nah, berikutnya adalah angka Poisson atau nilai mu. Ini adalah sama dengan modulus elastis tadi, berbeda material yang digunakan, maka nilai mu atau angka Poisson ini juga akan berbeda. Nah, ini angka-angka ini memang lebih mudah dimasukkan ke dalam ketika kita merencanakan suatu penampang dari elemen struktur. Ini kita butuhkan untuk input data dari materialnya, misalnya melalui tab ataupun SAP 2000. Nah, kemudian berikutnya adalah baja. Dalam hal ini baja tulangan dengan diameter lebih dari 12 mili. U yang digunakan itu adalah U39, maksudnya adalah tegangan relief baja atau FB-nya adalah U dikalikan dengan 10. Jadi mutu baja yang kita gunakan itu adalah U39, artinya dia 390 MPa untuk nilai FY atau daya tarik lelehnya. Kemudian baja tulangan dengan diameternya di bawah dari 12 mili, nilai U adalah 24, karena ini semacam besi tulangan anak ya. Kemudian tegangan lelehnya itu 240 MPa. Nah, ini nanti akan lebih fokus pada perencanaan betonnya ya. Saya rasa kalau sudah belajar mata kuliah struktur beton 1 ataupun beton 2, ini tidak akan susah, karena memang rumus yang kita gunakan nanti dalam perencanaan penampang lantai jembatan ini benar-benar hampir persis sama dengan perencanaan yang ada di mata kuliah struktur beton 1 atau struktur beton 2. Nah, selain data dari beton dan baja, berikutnya adalah berat jenis atau BJ masing-masing. Ini seperti yang ditampilkan pada layar. Jadi masing-masing material yang digunakan ini adalah BJ masing-masingnya. Baik itu nanti ada beton bertulang, ada beton tidak bertulang, ada aspal, ada air, dan juga ada baja nantinya. Nah, kemudian barulah langkah berikutnya adalah kita akan melakukan analisa struktur. Yang pertama adalah kita harus tentukan dulu nih berat bebannya, beban apa saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah coba bahas bahwa ada beberapa beban yang akan kita input, kita masukkan sebagai komponen pada perencanaan lantai jembatan ini. Apakah itu nanti ada beban mati, ada beban hidup, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah berat sendiri, atau kita kasih simbol MS di sini. Jadi MS ini memang tidak menjadi sebuah suatu keharusan ya, bisa jadi MS, bisa aja nanti menjadi BS, berat sendiri. Nah, di sini ada kondisi layak, ada dalam kondisi ultimate. Nah, nanti silakan di-download SNI ini, RSNI P02 tahun 2005, dari mana nanti datang angka layan ini, di mana nanti datang angka ultimate 1,3 ini. Nanti silakan di-download SNI 02 2005 ini. Nah, kemudian seperti di awal tadi bahwa berat sendiri ini berasal dari beton bertulang, kemudian juga ada lapisan aspal di atasnya. Yang pertama adalah kita akan menghitung berat sendiri dari plat lantai beton bertulang, di mana tebalnya di awal tadi adalah 20 cm. Jadi kita konvertkan dengan satuan yang sama supaya nanti lebih mudah dalam perhitungan berikutnya, di mana tebalnya menjadi 0,2 meter, kemudian berat BJ-nya itu adalah 25 kN per meter kubik. Nah, kemudian ini kita kalikan 0,2 ini dikalikan dengan 25 ini, sehingga kita dapatkan nilai berat sendiri dari plat lantai itu adalah sebesar 5 kN meter lari. Nah, nanti bagaimana dengan lapisan aspal yang ada di atasnya? Karena lapisan aspal ini mengalami biasanya akan ada perbaikan secara berkala ya. Misalnya apabila lapisan aspal ini sudah ada bagian yang mengelupas, maka apakah nanti akan bongkar dulu bagian lapisan yang lama, kemudian dilakukan pelapisan yang baru. Nah, sehingga nanti beban aspal itu masuk ke dalam beban mati tambahan atau MA. Kita kasih simbol MA. Ini juga sama, ada dalam kondisi layak, ada dalam kondisi ultimate. Nah, penggunaan nilai koefisien ini nanti di bawah dari ini setelah kita menghitung BJ masing-masing. Jadi BJ pertama berat sendiri dari lantai dari beton bertulang. Yang berikutnya adalah beban mati tambahan dari lapisan aspal. Kemudian juga ada prediksi adanya air hujan ketika hujan. Jadi memang lapisan aspal itu kan biasanya ada kemiringan sebesar 2% biasanya dari lebar bentang dari konstruksi jalan atau jembatan tersebut. Nah, yang pertama yang termasuk dalam beban mati tambahan itu adalah lapisan aspal dan overlay, di mana tadi ketebalan dari aspalnya itu adalah 10 cm, atau kita konvertkan satuannya, kita samakan satuannya menjadi 0,1 meter.
Nah, kemudian berikutnya adalah adanya air hujan, genangan air hujan pada kondisi-kondisi tertentu. Ketebalannya tadi kita prediksi 5 cm, sehingga kita convert dia menjadi 0,05. Nah, kemudian ini adalah BJ masing-masing material tersebut. Nah, ini adalah untuk aspalnya, kemudian ini adalah untuk air hujannya. Kemudian ini dikalikan 0,1 dikalikan dengan 22 dan 0,05 dikalikan dengan 9,8. Nah, kemudian hasil dari ini kita jumlahkan 2,2 ditambahkan dengan 0,49 sehingga kita dapatkan nilai dari beban mati tambahan ini adalah 2,690 dalam satuan kilonewton per meter lari. Jadi kalau bisa diusahakan satuan yang ada di berat sendiri ini sama dengan satuan yang ada berat mati tambahan ini. Nah, itu adalah pembebanan yang kedua. Nah, berikutnya adalah beban truk atau kita kasih simbol T di sana. Nah, jadi memang kita harus memprediksi kira-kira kendaraan yang paling berat, kendaraan yang paling besar yang akan melewati jembatan kita ini seperti apa. Nah, ini diasumsikan truk ya dengan kalau kita lihat gambar di sini ada dua sumbu as roda yang akan melewati jembatan ini nanti. Ini juga sama, ada koefisien dalam kondisi layan, ada koefisien dalam kondisi ultimate. Nah, kemudian panjang jembatan tadi adalah 31,5 meter, ini sudah diasumsikan di awal. Kemudian faktor beban dinamis di sini diasumsikan sebesar 30%. Nah, kemudian untuk menghitung beban truk ini berdasarkan dari SNI P02 2005 ini memang sudah lebih memudahkan kita ya dalam melakukan perhitungan perencanaan jembatan, di mana berat beban hidup pada lantai jembatan berupa beban roda ganda oleh truk atau beban T ini sudah dibagi. Jadi dari beban yang ada itu dari total berat truk itu dibagi menjadi per masing-masing roda. Jadi roda belakang misalnya ini ada 4 roda, 2 di belakang, 2 di depan misalnya. Nah, kemudian di roda belakang ini ada beban sebesar 225 kN. Ini sebenarnya asumsi ya. Jadi memang kalau kita perencanaan di awal itu kita harus tahu nih, kira-kira mobil kontainer misalnya berat maksimalnya berapa ketika ada isi volume dari kontainer tersebut. Nah, ini diasumsikan pada roda belakang itu ada berat sebesar 225 kN. Nah, kemudian kan ini ada sisi kiri dan sisi kanan dari kendaraan truk tersebut. Nah, ini kita bagi dua, 225 dibagi dengan 2 sehingga sisi kirinya itu adalah 112,5, sisi sebelah kanannya juga 112,5 kilonewton. Nah, ini hati-hati dalam satuan ya, kalau memang kilonewton di awal sampai nanti bisa dijadikan dengan satuan kilonewton. Nah, kemudian ada faktor beban dinamis tadi, artinya kita naikkan bebannya menjadi 30%. Nah, ini kan bisa saja nanti material yang ada dalam kendaraan truk ini berbeda-beda. Misalnya dalam kondisi awal dia mengisi pasir, misalnya BC-nya lebih kecil. Nah, bisa saja nanti dalam kondisi-kondisi tertentu dia mengisi barang yang lebih berat, di mana BJ-nya bisa lebih berat daripada ini. Sehingga kita perlu melakukan pembesaran terhadap nilai koefisien yang dinamakan dengan faktor beban dinamis sebesar 30%. Jadi dari beban yang ada ini, kita naikkan dia 30% dikalikan dengan 1,3 sehingga nilai beban truk PTT itu adalah 146,25 kN. Nah, berikutnya adalah beban angin. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah di mana lokasi kita akan membangun jembatan ini. Apakah nanti dekat dengan pantai atau jauh dari pantai. Nah, biasanya kalau di pantai, jika kecepatan angin untuk lokasi lebih dari 5 km dari pantai, maka dia akan memiliki koefisien tersendiri. Ada nilai VW, ada nilai KEW-nya. Ini adalah faktor bebannya, ini adalah kecepatan dari anginnya. Ini satuannya adalah meter per detik. Jadi ini juga sama, ada dalam kondisi layan, ada dalam kondisi ultimate. Nah, inilah asumsi kendaraan truk yang akan melewati jembatan yang akan kita rencanakan di awal tadi. Jadi ada beberapa as roda yang akan melewati jembatan tersebut. Nah, koefisien CW yang kita gunakan di sini adalah 1,2. Bagi ini silakan nanti dilihat di SNI T02 tahun 2005. Nah, di mana untuk menghitung nilai TEW ini, nilai beban angin, rumusnya adalah 0,0012 dikalikan dengan CW, CW-nya tadi 1,2, kemudian dikalikan dengan VW kuadrat, satuannya adalah kilonewton per meter lari. Jadi inilah data dari kendaraan truknya. Ini adalah penampang baja kita di bawahnya. Kemudian ada
plat beton berulang, kemudian juga ada aspal yang ada di atasnya. Di PEW itu adalah H dibagi 2 dibagi dengan 1,75 dikalikan dengan TEW. Nah, sehingga kalau kita sudah dapatkan data-data yang ada di atas ini, yang ada dalam rumus ini, kita masukkan angka-angka yang ada. Nah, ini kita hitung dalam dua kondisi, dalam kondisi layan, kemudian juga dalam kondisi ultimate. Nah, di mana dalam kondisi layan itu nilai VEW-nya adalah 25 meter per detik, ini adalah kecepatan anginnya. Sementara untuk kondisi ultimate dia adalah 30 meter per detik. Nah, ini juga sudah diatur dalam SNI. Jadi memang tinggal kita, memang lebih gampang mengerjakan soal ini adalah per masing-masing beban diambil dari SNI. Jadi memang berurutan. Jadi memang dalam satu soal ini sih ada sampai dengan 16 halaman nantinya untuk perencanaan lantai jembatannya saja. Jadi memang ini kita coba secara pelan-pelan bertahap untuk melakukan perhitungannya. Jadi memang mungkin di hari ini sampai pembebanan, kemudian juga kombinasi pembebanan, baru nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail, misalnya ternyata penampang seperti ini, penulangannya seperti apa. Nah, kemudian tinggal masukkan angka-angka yang ada ke dalam rumus yang ada di atas ini untuk menghitung nilai beban angin atau EW, baik dalam kondisi layan atau dalam kondisi ultimate. Nah, sehingga kita dapatkan dalam kondisi layan itu beban anginnya adalah 0,514, kemudian dalam kondisi ultimate itu adalah 0,741. Jadi ini memang semua rumus sudah disajikan di sini, kemudian tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah tersedia di halaman pertama tadi. Nah, berikutnya adalah adanya pengaruh temperatur pada jembatan kita. Nah, memang temperatur ini dia bersifat relatif ya. Kadang dia bisa tinggi, kadang dia bisa rendah. Jadi memang tergantung di mana lokasi jembatan ini akan kita bangun. Jadi untuk pengaruh temperatur, misalnya kalau kita merencanakan di daerah lembah, nah itu juga perlu diperhatikan. Terus selain adanya gaya angin, beban angin tadi, ini juga ada pengaruh dari temperatur, apalagi nanti di daerah-daerah yang iklimnya berbeda dengan iklim kita yang ada di tropis. Misalnya kita diminta merencanakan jembatan di negara yang ada musim saljunya, itu kan berbeda sekali pengaruh temperaturnya. Jadi juga sudah diatur dalam kondisi lain dan dalam kondisi ultimate ada koefisien angka pengalinya. Nah, dalam SNI T02 2005 ini untuk temperatur rata-rata T-minnya adalah 15 derajat Celcius, kemudian maksimalnya adalah 40 derajat Celcius. Ini adalah kondisi kita yang ada di Indonesia karena kita mengacu pada RSNI. Nah, seandainya nanti kita minta perencanaan di luar negeri misalnya, maka kita perlu mengadopsi peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, apakah itu menggunakan ASTO atau peraturan-peraturan lainnya, di mana nanti akan ada perbedaan-perbedaan temperatur misalnya. Nah, sehingga ada selisih temperatur sebesar 25 derajat Celcius. Misalnya ini adalah kondisi yang paling dingin, ini adalah kondisi paling panas yang ada di Indonesia misalnya. Yang kemudian kuat tekan beton tadi di awal adalah 20,8, kemudian koefisien muanya adalah 10 pangkat minus 5, kemudian nilai modulus elastisnya adalah sebesar 21.410 MPa. Jadi tahap pertama tadi adalah kita harus menghitung berat sendiri, kemudian berat beban mati tambahan, kemudian truk yang akan melewati jembatan tersebut. Ini kita asumsikan kira-kira truk yang paling besar atau kendaraan yang paling besar melewati jembatan tersebut seperti apa, terdiri berapa roda asnya. Nah, kemudian berikutnya adalah menghitung beban angin. Ini sangat perlu sekali karena bisa di searching di YouTube itu bagaimana pada saat pembangunan salah satu jembatan gantung yang ada di Amerika itu tidak memprediksi kekuatan angin. Jadi pada saat pelaksanaan peresmiannya itu, jembatan itu ketika mendapatkan gaya angin dia sudah bergoyang hingga akhirnya runtuh hanya hitungan beberapa hari dari peresmiannya. Nah, berikutnya adalah pengaruh temperatur tadi yang kita bahas. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung momen pada lantai jembatan. Nah, jadi memang untuk perencanaan lantai baja jembatan ini kombinasi beberapa mata kuliah ya. Yang pertama tadi adalah struktur beton, kemudian ada struktur baja, kemudian berikutnya adalah mekrek. Jadi sekarang kita menghitung pengaruh dari berat sendiri itu terhadap momen yang akan terjadi. Nah, tidak perlu khawatir karena di sini sudah diberikan contoh yang sangat lengkap sekali. Nanti modul ini saya bagikan. Ini walaupun modul yang tahun 2010 atau 2015 tapi masih
sangat detail sekali dalam menyampaikan materinya. Nah, di mana di sini sudah tersedia rumus-rumusnya. QMS ini didapatkan dari perhitungan di awal kita tadi. Kemudian S ini adalah jarak antar gelagar atau baja yang ada di bawahnya. Ini adalah kondisi dari baja tadi yang kita susun yang menjadi dalam bentuk gambar mekanika. Di sini ada baja berbentuk I tadi, di sini juga sama, ini juga sama sampai dengan E. Jadi ada 5 penampang baja yang ada di bawahnya tadi. Kemudian ada beban terbagi rata. Nah, beban terbagi rata itu adalah beban dari plat lantai yang ada di atasnya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nih angka-angka kan sudah ada nih, 1/12, 1/24. Nah, dari mana datangnya ini? Nanti silakan diulang lagi ke mata kuliah mekanika rekayasa 1-nya dulu. Nah, ini tinggal masukkan angka-angka yang sudah ada ke dalam persamaan atau rumus yang sudah disediakan di sini. Jadi ada momen pada tumpuan, ada momen pada bagian lapangan. Nah, seharusnya masih ingat yang tumpuan itu adalah 1/4 dari panjang bentang dari S1 ini. Kemudian yang namanya lapangan itu adalah setengah dari panjang bentangnya. Jadi masing-masing karena kebetulan jaraknya sama, jadi cukup menghitung satu kali saja dalam kondisi tumpuan dan dalam kondisi lapangannya. Ini tinggal dimasukin angka-angkanya. 1/12 ini merupakan rumus baku yang sudah ada dalam, saya rasa di mata kuliah mekanika rekayasa 1 ini sudah dibahas. Nah, begitu juga pengaruh dari akibat beban mati tambahan atau nilai QMA-nya. Nah, ini juga sama, di sini juga diberikan persamaan, tinggal masukkan angka-angka yang sudah ada tadi, ada nilai QMA yang kita bahas di awal tadi akibat adanya lapisan aspal dan genangan air pada saat hujan. Ini persamaannya sudah ada. Nah, berikutnya adalah akibat dari beban truk, di mana beban truk tadi PTT adalah sudah kita dapatkan sebesar 146,250 kN, kemudian jarak gelagar masing-masing gelagar S-nya ini adalah 1,85 meter. Nah, ini juga sama, persamaannya sudah ada, tinggal masukkan angka-angka yang sudah ada dikalikan dengan jaraknya. Jadi yang dinamakan dengan momen itu adalah gaya dikalikan dengan jaraknya. Jadi kalau tidak ada jarak, tidak akan timbul momen. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak ada momen, dan jika tidak ada beban, maka jika tidak ada beban, maka momen juga tidak akan ada. Jadi harus ada momen, kemudian juga harus ada jarak di dalam persamaan tersebut. Nah, berikutnya juga ada pada akibat dari beban angin atau PEW. Ini juga sama, persamaannya sudah ada, jaraknya juga masih sama, tinggal masukkan angka-angka yang sudah ada. Begitu juga terhadap temperatur, ini ada pengaruh dari inersia lantai beton, di mana inersia itu rumusnya adalah 1/12 BH pangkat 3. Sehingga kita dapatkan momen pada tumpuannya sebesar 4,46. Nah, kemudian ini adalah kumpulan-kumpulan dari momen yang sudah ada. Nah, saya coba pelan-pelan sampai di situ dulu. Jadi tahap pertama tadi adalah kita mesti menghitung nih beban-beban apa saja yang ada pada jembatan kita. Misalnya berat sendiri, beban mati tambahan, ada beban truk, ada beban angin, kemudian ada beban pengaruh temperatur pada jembatan. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung momen per masing-masing beban tadi. Jadi 5 beban tadi dihitung momen masing-masingnya dalam kondisi pada lokasi tumpuan dan pada bagian lapangan. Ini sebayang main-main. Siapa nih yang masih aktif apanya nih? Nah, ini Pak Maralis ini foto gitu Pak. Ini tak kira-kira gitu tadi. Ada 2 orang yang foto gitu tak. Nah, baru kira ini. Jadi dia pergi Nah, ini. saya rasa mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan di sini dulu tentang perencanaan budget. Jadi pelan-pelan nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas sampai tuntas, sampai nanti didapatkan berapa tulangan yang cocok. Nanti materi ini akan saya share di classroom untuk dipelajari.